Halo Sobat Karir, tahu nggak kalau mau bangun bisnis apapun itu, kalian perlu kenal sama hal-hal soal kekayaan intelektual. Mulai dari hak cipta, merek, sampai paten, yang perannya tuh sangat penting untuk pertumbuhan bisnis ke depan. Ada risiko hukum pidana loh jika pemilik bisnis asal-asalan dalam mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Penjelasan lebih lanjut soal kekayaan intelektual dan proses pendaftaran bisa langsung kamu simak nih video Top Karir bersama KAS Indonesia IP Service. Halo Sobat Karir, nama saya Carola Moninca atau panggil saja saya Carla. Saya adalah konsultan kekayaan intelektual terdaftar sejak tahun 2010. Namun saya sudah bekerja di bidang kekayaan intelektual sejak 20 tahun yang lalu kurang lebih. Saat ini saya adalah country manager dari KAS Internasional yang berkantor pusat di Kuala Lumpur, di mana KAS Internasional memiliki 6 kantor di wilayah ASEAN. Oke, pertanyaan pertama buat Bu Carla, apa sih manfaat Haki bagi perusahaan? Apa berbeda dengan manfaat untuk UKM sendiri? Oke, aku jelaskan bertahap ya. Jadi gini, Haki, kalau kita punya Haki terdaftar, berarti kita memiliki hak penuh atas kepastian hukum. Satu. Kedua, kita memiliki hak eksklusif untuk melarang orang lain, pihak lain untuk mengganggu dalam tanda kutip Haki milik kita, baik itu paten, merek dan sebagainya ya. Dan yang ketiga, hak eksklusif untuk memanfaatkannya secara ekonomis, jadi memonetasi kekayaan intelektual kita. Nah, kalau aku bisa bilang namanya perusahaan biasa dengan UKM itu sebenarnya sama-sama badan hukum, ya kan? Namun yang membedakan adalah jumlah modalnya. Jadi yang membedakan antara perusahaan biasa dengan perusahaan UKM itu hanya benar-benar besaran dari jumlah modal. Nah, dengan demikian kita bisa bilang baik perusahaan biasa maupun UKM itu kan sama-sama perusahaan. Dengan demikian mereka itu membutuhkan Haki dengan kebutuhan yang sama, dengan kemanfaatan yang sama pula. Seperti itu. Kemudian bisa disebutkan mungkin macam-macam Haki nih yang emang wajib diketahui oleh perusahaan. Oke, yang paling umum dan paling mendasar aku bisa bilang Haki untuk perusahaan adalah merek. Karena apa? Karena merek itu kan melindungi semua bentukan identitas dari perusahaan. Mau itu nama perusahaan, logo perusahaan, bahkan perusahaan menamakan produknya. Misalnya nih, kita tahu perusahaannya namanya Indofood. Indofood sendiri terdaftar ya. Ada logonya, ada desainnya. Lalu salah satu produknya adalah Indomie. Itu juga nama merek yang terdaftar sendiri. Nah, jadi merek itu berarti melindungi semua aspek dari wajah bisnis suatu perusahaan. Ya, selain itu, ini Haki-Haki yang cabang Haki lainnya itu bisa disesuaikan dengan bisnis perusahaan tersebut. Misalnya, kalau dia perusahaan memang pengembang teknologi, berarti dia punya invensi dalam bidang teknologi, berarti dia harus punya paten. Sebaiknya ada paten yang dilindungi. Atau kalau dia perusahaan, misalnya perusahaan IT, berarti kan dia produce software, aplikasi, berarti dia harus punya hak cipta atas produk-produknya tersebut. Lalu misalnya saya ambil contoh lagi, misalnya perusahaan FCMG, misalnya perusahaan snacks, perusahaan pokoknya consumer goods, biasanya mereka juga sebaiknya memiliki perlindungan atas desain industri. Desain industri apa sih? Desain industri lebih kepada melindungi bentukan bentuk yang sifatnya itu estetik yang tertangkap oleh indera penglihatan, seperti itu. Halo Sobat Karir, nama saya Ardian Yuliarsyah.
Saya sebagai Senior Trademark Eksekutif di KAS Internasional. Profesi saya juga sebagai konsultan haki sejak tahun 2015. Oke, pertanyaannya, apa aja nih jenis haki yang perlu didaftarkan jika ingin membuat atau berbisnis UKM? Oke, untuk jenis haki yang ada di Indonesia ini yang perlu digunakan untuk didaftarkan untuk UKM ini, kalau kita melihat dari yang namanya jenis usaha yang ada di UKM di Indonesia pada saat ini adalah kebanyakan mereka seperti bidang-bidang pakaian, kerajinan-kerajinan tangan, ataupun makanan-makanan. Nah, untuk itu, untuk jenis-jenis usaha seperti UKM seperti itu, mereka dapat mendapatkan perlindungan hakinya di merek. Dan untuk kayak misalnya kayak kesenian, kayak ukiran-ukiran yang mereka bikin, yang mereka produksi, itu bisa masuk sebagai ranah hak cipta. Dan tidak hanya itu saja, dari misalnya dari semua jenis, dari merek itu pun lagi bisa melahirkan lagi, misalnya mereka mempunyai packagingnya, mempunyai desain-desain terhadap packagingnya, itu pun bisa didaftar sebagai desain industri. Jadi kalau melihat dari semua rangkaian produksi seperti itu, UKM-UKM itu bisa mendaftarkan di desain industri, merek, ataupun hak cipta. Kemudian apa aja nih imbasnya kalau perusahaan atau UKM itu nggak mendaftarkan haki yang diperlukan, dan kasus seperti apa sih yang sering mengemuka gitu, yang populer? Oke. Kalau kita berbicara dengan imbas terlebih dahulu ya terhadap perusahaan atau jenis usaha. Kalau dari sisi hukum mungkin bisa saja kayak misalnya mereka yang mengurus perizinan seperti BPOM ataupun sertifikasi halal seperti itu untuk bidang-bidang makanan, mungkin tak akan terhambat karena untuk pengurusan legalitas seperti itu dibutuhkan sebagaimana usaha pendaftaran merek. Dan bagaimana kalau misalnya mereka ingin membuka sebuah stand di mall ataupun di departemen store lainnya, mereka terkadang meminta itu karena pihak-pihak seperti itu juga pengen menjamin bahwa semua mereka yang menjadi tenan di situ adalah pemilik resmi dari sebuah merek-merek ataupun apapun yang produk yang mereka dijual gitu. Nah, kemudian kalau resiko yang paling sering terjadi adalah bahwa mereknya itu diklaim oleh pihak lain gitu. Karena jujur saja banyak masih pelaku-pelaku usaha di Indonesia ini sangat rendah kesadarannya untuk melakukan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Namun ketika sudah mereka melihat apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka produksi itu dijadikan klaim dan memiliki keuntungan oleh pihak orang lain, barulah mereka sadar. Oh, dan ketika mereka melakukan komplain terhadap hal itu, mereka tidak bisa menang karena di Indonesia ini untuk perlindungan hak kekayaan intelektual itu adalah yang diberikan adalah kepada siapa yang melakukan permohonan terlebih dahulu. Jadi, istilahnya adalah first to file. Siapa yang melakukan permohonan untuk hak kekayaan intelektualnya terlebih dahulu, dia akan mendapatkan perlindungannya. Seperti itu. Oke, apakah terkait branding perusahaan cukup dengan mendaftar haki logo brand aja? Oke, sebaiknya tidak demikian. Karena apa? Karena pada hakikatnya setiap branding esensial, jadi esensi dari branding suatu perusahaan. Branding itu kan kalau kita kalau saya bisa jelaskan, branding itu adalah pengertian menyeluruh dari semua yang perusahaan mau jual, goodwill-nya termasuk di situ ya. Jadi saya bisa katakan semua branding esensial itu wajib untuk didaftarkan. Karena apa? Karena esensi branding itu kan melekat di satu produk kita. Misalnya ada satu produk Indomie lah, misalnya ya, di situ ada logonya, di situ ada namanya, di situ ada desainnya. Nah, itu semua adalah registrable. Jadi maksudnya bisa didaftarkan. Jadi kalau cuma daftar logo saja tidak sempurna pendaftarannya, dan bahkan memberikan peluang pihak ketiga untuk memanfaatkan. Karena saat kita tidak punya perlindungan atas satu hak tertentu yang menempel di produk kita, itu bisa dikopi, bukan hanya dikopi, diambil dan didaftarkan oleh pihak lain. Iya, jadi kita hilang deh semuanya yang ada. Maksudnya ciptaan kita, kreasi kita yang ada di produk itu hilang. Jadi ya saya bisa bilang bahwa untuk pendaftaran, apalagi untuk consumer goods ya, maksudnya produk-produk massal yang kita memang konsumsi sehari-hari, mungkin itu makanan, minuman, obat, kosmetik, itu harus menyeluruh seperti itu. Kemudian
apakah beda nih hak cipta dengan hak merek? Oke, hak cipta dan hak merek itu tentunya berbeda karena satu, undang-undang yang mengaturnya aja udah berbeda. Ya, ada kalau merek itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Kalau hak cipta itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ya. Jadi undang-undang yang ngaturnya aja udah beda. Lalu objek yang dilindunginya juga berbeda. Pertama, kalau merek itu kan nama, desain, warna, jinglenya namanya lagu ya, lagu pendek itu. Terus udah gitu bentuk 3 dimensi, 2 dimensi, itu merek ya. Warna kayak aku udah sebutin nanti. Warna termasuk. Nah, kalau hak cipta itu memang semuanya bentuknya karya seni. Tapi yang yang menjadi objek perlindungan itu adalah karya seni itu sendiri. Misalnya ya tarian, kamu bikin puisi itu jadi hak cipta kamu. Terus lagu, terus udah gitu software karya cipta. Kenapa software termasuk hak cipta? Karena software itu dianggap sebagai karya literasi, tapi bahasanya bahasa binari gitu, bukan bahasa Latin kayak kita gitu. Jadi jelas ya, objek hak cipta dan merek berbeda. Oke, Bu Carla, apa sih bedanya hak cipta, hak merek, dan paten? Oke. Kita bahas satu-satu ya. Tapi intinya masing-masing dari hak cipta, hak merek, hak paten itu kan diatur oleh undang-undang yang berbeda ya. Berarti otomatis masing-masing komponen komponen perlindungannya pun berbeda-beda. Nah, kalau kita ngomongin hak cipta, semua hasil karya seni, baik itu seni peran, seni lukis, seni suara, sampaikan seni literasi, itu hak cipta. Nah, kalau kita mau ngomongin bentukannya merek, itu perlindungannya untuk setiap kata, setiap bentuk, setiap setiap suara, jingle gitu. Terus udah gitu setiap warna, komponen-komponen itu kalau disatukan semuanya bisa jadi merek karena menempel sama satu produk. Nah, kalau kita ngomongin paten, berarti kita berbicara mengenai adanya invensi. Bedain ya, invensi sama inovasi. Ya, karena gini, kalau kita mau ngomongin paten, berarti kita ngomongin invensi. Apa itu invensi? Invensi adalah satu penemuan yang sifatnya baru, belum pernah ada sebelumnya, dan dia itu harus industrial applicable. Jadi maksudnya dapat diterapkan dalam industri. Kalau inovasi, dia itu memang baru, tapi dia tidak memiliki langkah inventif, tapi dia bisa diterapkan dalam industri. Nah, kalau inovasi tidak dapat dipatenkan, kalau invensi bisa dipatenkan. Nah, kalau kita ngomongin paten, berarti kita ngomongin pokoknya semua yang berbentuk teknologi, baik itu dalam bentuk alat, dalam bentuk metode, bahkan dalam bentuk mungkin senyawa, larutan, bahan dasar obat, bahan dasar kosmetik, itu semua hubungannya dengan paten. Oke. Kemudian bagaimana cara mendaftarkan haki? Prosesnya gitu. Proses pendaftaran haki di Indonesia. Proses pendaftaran haki di Indonesia ini sudah melalui perubahan yang cukup signifikan dari awal pertama kali haki ada di Indonesia. Pertama kali para pemohon itu untuk melakukan pendaftaran permohonan hak kekayaan intelektual itu mereka harus pergi secara langsung ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Hak Intelektual. Waktu itu posisinya masih di daerah Tangerang. Namun sejak tahun 2015 pemerintah memindahkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual itu berada di Kuningan. Nah, tetap dengan prosedur walk-in seperti biasa para pemohon mengajukan permohonan pendaftaran. Nah, di tahun 2018 barulah itu berubah. Mereka sekarang menjadi
sistem online. Dan semua permohonan itu semua harus sudah online. Dari pendaftaran merek, hak cipta, paten, desain industri semua harus online. Karena sudah tidak dibuka lagi jalur walk-in seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Bagaimana caranya para pemohon untuk melakukan pendaftaran itu? Mereka harus membuat account. Seperti itu. Berapa lama proses mendaftarkan haki khusus untuk logo brand ya? Kemudian seperti apa langkah-langkahnya? Oke. Kalau misalnya ditanya, kita berbicara mengenai langkah paling penting sebelum kita mendaftarkan suatu hak kekayaan intelektual. Kita kalau bicara ini adalah merek ya. Dalam hal merek, kami para konsultan ini selalu menganjurkan ketika ingin mendaftarkan suatu merek, kita melakukan pengecekan dulu merek itu di basis datanya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Karena apa? Hal itu untuk mencegah nantinya bahwa merek-merek yang sudah daftarkan itu ditolak ketika dalam proses. Gitu. Karena ketika sudah nantinya suatu merek yang sudah dimasukkan permohonannya ditolak, PNBP-nya tidak bisa dikembalikan. Duit pendaftarannya tidak bisa dikembalikan. Jadi itu yang perlu diingat. Semua proses seperti merek ataupun untuk hak kekayaan intelektual ya, ketika sudah proses itunya dijalankan tapi nantinya di tengah jalan mengalami sebuah kendala ataupun penolakan dari direktorat, maka PNBP-nya, duit yang sudah disetorkan tidak akan dikembalikan. Nah, kemudian setelah kita, sebagaimana tadi saya bicarakan, kita melakukan pemeriksaan merek, kita lihat apakah merek itu aman untuk bisa didaftarkan, apakah merek itu memiliki kemiripan-kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar. Kalau misalnya tidak ada ya, kita ajukan prosesnya. Kalau ada, lebih baik urungkan ya untuk mendaftar, karena kedepannya pasti akan mendapatkan penolakan atau akan mendapatkan gugatan dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Seperti itu. Nah, kemudian kita bagaimana cara proses mendaftarkannya? Seperti yang tadi saya bilang, pendaftaran itu sudah mulai online. Jadi semua pemohon itu menciptakan, membuat yang namanya account online di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sebagaimana kita bikin email. Nah, dari situlah nanti para pemohon mulai untuk mendaftarkan isi data, upload semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, kemudian melakukan pembayaran terhadap proses tersebut. Nah, untuk beberapa hal memang akan susah. Untuk orang-orang yang awam terhadap teknologi sangat sulit. Nah, itulah peran kami sebagai konsultan haki itu, membantu untuk mempermudah proses seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, next question. Ada nggak sih biaya nih yang harus dikeluarkan ketika mendaftar Merek. untuk iya? Oh, haki ya? Iya, secara- betul. Oke, jadi begini. Karena setiap cabang haki, baik itu paten, merek, desain, hak cipta, itu masing-masing punya undang-undang sendiri ya, diatur oleh undang-undang. Nah, begitu juga untuk biayanya. Biayanya diatur oleh peraturan pemerintah. Namanya namanya penerimaan negara, bukan pajak, PNBP. Jadi semua jelas, biayanya resmi. Jadi nggak ada yang namanya daftar merek gratis, nggak ada. Karena pemerintah sendiri yang sudah menetapkan, daftar merek biayanya segini loh. Emang ada aturannya dari Memang pemerintah? ada aturannya, memang jelas gitu, ada peraturan pemerintahnya, seperti itu. Oke, ini terakhir sepertinya. Saran nih terkait haki yang bisa diberikan untuk pemilik usaha yang ingin membangun bisnisnya gitu. Oke. Saran untuk pemilik haki yang ingin membangun bisnis. Kalau yang jelas sih untuk masalah haki sih sudah saatnya para pemilik usaha selain mendaftarkan legalitas usahanya, bisa dilihat bahwa ketika Anda sudah mempunyai produk, ketika Anda sudah mempunyai kreasi seni ataupun ciptaan-ciptaan yang mempunyai nilai ekonomi, sebaiknya dilakukan pendaftarannya dan perlindungannya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Bukan dalam artian kita mengajarkan bahwa yang didahulukan adalah HKI-nya dulu. Namun legalitas haki itu ternyata lebih baik didahulukan, karena untuk beberapa proses haki memang mengalami suatu proses yang panjang. Seperti kalau misalnya nantinya ada kendala di penolakan ataupun kekurangan formalitas lain yang kita mungkin nanti timbul tengah jalan. Nah, untuk mencegahnya lebih baik dilakukan pendaftaran di awal, selain dengan mendaftarkan legalitas perusahaannya gitu. Karena untuk beberapa legalitas perusahaan pun juga membutuhkan dokumen-dokumen yang ada di hak kekayaan intelektual, seperti itu.